Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Kemarin kita telah menyebutkan beberapa perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang masalah takwil yang benar dan takwil yang sahih. Sekarang kita akan membahas perkara yang kedua yang harus diperhatikan. Kata beliau, yajibu an tuhmal alfadhul kitabi was sunnah ala dhawahiriha illa bidalilin sarifin. Wajib memahami atau membawa lafaz-lafaz Al-Quran dan sunnah kepada maknanya yang tampak, yang kuat, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan kepada makna lain. Ketahuilah ikhwatal Islam bahwa ucapan Allah dan Rasulnya harus dibawa kepada maknanya secara tekstual terlebih dahulu. Tidak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dalil yang kuat yang menunjukkan kepada hal tersebut. Sebab dalam ucapan sehari-hari kita, apabila kita berbicara dan kemudian kita memahami dari perkataan seseorang itu dengan kiasan, tentu akan sangat sulit untuk kita pahami. Kita memahami perkataan seseorang pasti sesuai dengan maknanya yang asli. Contoh misalnya, kalau ada orang berkata kepada kita, aku melihat singa. Apa makna singa? Makna singa yang kuat, yang segera kita pahami adalah binatang buas. Tidak boleh dulu kita katakan, maksud singa ini artinya lelaki yang sangat pemberani dan yang lainnya, kecuali dengan adanya indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan kepada hal itu. Contoh misalnya kalau orang itu berkata, aku melihat singa menunggang di atas kuda, maka redaksinya menunjukkan yang dimaksud dengan singa di sini bukanlah singa binatang buas. Karena adanya indikasi itulah yang menyebabkan kita kemudian memalingkan kepada makna lain. Kalau ada orang berkata kepada temannya, tolong belikan saya ayam misalnya. Makna ayam semua kita sudah tahu apa itu. Tidak boleh kita pahami itu maknanya kiasan misalnya. Maka ini semua tidak dibenarkan kita untuk memahami perkataan seseorang itu kepada kiasan terlebih dahulu, tidak dibenarkan. Demikian pula firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kita wajib memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan teks dan redaksi yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis tersebut. Tidak boleh memalingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil yang kuat dan yang sahih. Maka kalau misalnya Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah terbuka, kita imani dan fahami maksudnya adalah dua tangan. Tidak boleh dipalingkan kepada makna selain itu kecuali dengan dalil, apalagi secara redaksi tidak menerima makna yang lainnya karena bentuknya berbentuk mutsanna, itu dua. Demikian pula ketika Rasulullah SAW sabda, yadhaku rabbuna ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjuang di jalan Allah, berjihad lalu terbunuh, lalu yang membunuhnya masuk Islam, lalu ia berjihad terbunuh lagi. Maka kita pahami dengan makna yang yang bisa kita pahami, Allah tertawa. Maka imanilah bahwa Allah tertawa, tidak boleh dibawa kepada makna lain kecuali dengan dalil. Allahu a'lam.